Bapak, Ibu, Saudara, warga Embun Surgawi yang berbahagia, Kamis Putih secara tradisi gereja memperingati saat Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Berkenaan dengan hal itu, saya mengajak kita merenungkan tema berakhirnya murka Allah. Teksnya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kata terakhir Yesus disalib sudah selesai, memberikan makna mendalam tentang dipuaskannya murka Allah di dalam Kristus karena dosa kita. Penting untuk memahami kata murka bukanlah tentang kemarahan yang tidak terkendali yang biasa terjadi pada manusia. Dalam konteks ini, murka Allah merujuk pada keadilan ilahi yang sempurna. Konsekuensi alami dari dosa yaitu kematian. Bapak, Ibu, Saudara, melalui pengorbanan Yesus, maut yang seharusnya ditanggung oleh manusia telah ditimpakan kepadanya. Ia menanggung murka Allah dan menawarkan jalan bagi semua umat manusia untuk dibebaskan dari dosa dan kematian. Kebenaran ini menunjukkan bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus, manusia dapat memperoleh pengampunan dan bersatu dengan Allah, yang memungkinkan mereka untuk mengalami kehadirannya yang penuh kasih dan belas kasihan. Inilah manifestasi dari rahmat dan kemurahan Allah yang agung, sekaligus panggilan keselamatan bagi semua yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, ini adalah undangan bagi semua orang untuk merenungkan kembali nilai dan makna hidup oleh karena pengorbanan Yesus yang tidak ternilai. Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri adalah, bagaimana saya menilai pengorbanan sebesar itu? Bagaimana saya meresponi pekerjaannya? Paulus mengatakan, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, mari kita hidup sebagai orang yang telah memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus melalui tindakan yang mencerminkan kasih dan pengampunannya kepada dunia ini. Biarlah kasih kita lebih besar dari kemarahan atau kekecewaan atas apapun yang menimpa hidup kita saat ini. Pilihlah untuk berjalan di jalan yang telah Yesus contohkan, yaitu jalan kasih dan jalan pengampunan. Itulah hidup yang mencerminkan rasa syukur atas pengorbanannya. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti kasih Allah yang paling agung, yang mengakhiri murkanya dan membuka jalan bagi kita untuk hidup dalam damai sejahtera dengannya. Tuhan memberkati.